Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Ar-Raja yang dimuliakan Allah. Marilah tak hentinya kita memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kembali di pagi hari ini kita dapat berhimpun bersama mengkaji ayat-ayat Allah. Semoga majlis ini membawa nilai tambah dan keberkahan untuk kita semua. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Harapan kita insyaallah kita semua tergolong dalam kelompok pengikut baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, masih dalam kajian kita seputar jalan-jalan yang dapat menghantarkan kita sampai kepada Allah. Berangkat dari firman Allah di akhir surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang berharap untuk dapat berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal soleh dan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan apapun. Poin yang akan kita bahas hari ini berkaitan jalan untuk sampai kepada Allah ditandai dengan menjauhkan diri dari segala bentuk dosa besar. Jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin membahas dan memulai topik ini, kita berangkat dari satu hakikat penting bahwasanya syaitan adalah musuh utama bagi manusia. Syaitan itu tak akan pernah puas dan tak akan pernah ikhlas melihat manusia tetap berada di jalan yang bisa menghantarkannya kepada Allah. Karenanya setan punya begitu banyak perangkat yang tujuan akhirnya adalah bagaimana menggelincirkan kita dari jalan yang benar. Pertama, setan mengajak kita kepada apa? Kepada kufur, supaya kita ingkar kepada Allah. Ketika setan lihat seruannya untuk kufur tidak disahuti, orang tetap berada di atas iman, maka syaitan tawarkan yang kedua, syirik. Silahkan beriman, tapi sekutukan Tuhanmu dengan yang lain. Kalau kemudian dia lihat seorang yang diajak untuk syirik tetap berada di atas tauhid, maka dia ajak untuk melakukan dosa. Apakah dosa besar? Kalau tak mempan juga, masih dia lihat seorang itu diadab di atas ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, maka diajaklah untuk berbuat dosa kecil. Maka ketika seorang hamba mampu membentengi dirinya, tidak tergelincir pada dosa besar dan meminimalisir dosa kecil, tinggallah kartu terakhir yang dimiliki syaitan. Apa itu? At-tahrish bainal mu'minin
bagaimana syaitan kemudian mengadu domba, memecah belah antar sesama orang beriman. Sekarang kita lihat bukan hanya ribut dalam unit terkecil rumah tangga. Berapa banyak orang cerai. Partai-partai pun ya banyak dualisme. Ormas-ormas pun dualisme. Ini tangan-tangan setan berjalan ini. Ya, enggak bisa diajak ini, tinggal. Ya, kartu terakhir apa? Adu domba. Pecah belah. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi apa yang disebut dengan dosa besar ini adalah bagian dari mekanisme syaitan untuk menggelincirkan manusia. Jamaah rahimakumullah, dalam hidup ini untuk urusan dunia, kita kalau berbuat pelanggaran itu ada dianggap pelanggaran berat, ada dianggap pelanggaran ringan. Kalau ada orang bunuh orang lain, itu pelanggaran berat nih. Tapi kalau ada orang ya nerobos lampu lalu lintas, tentunya enggak sama hukuman orang yang membunuh dengan orang yang menerobos lampu merah. Kalau begitulah sudah tertanam dalam benak dan pikiran manusia, ada begitu banyak pelanggaran dan pelanggaran itu tidak berada pada level yang sama. Maka dalam ajaran agama pun ada yang namanya dosa besar dan ada yang namanya dosa kecil. Kenapa disebut dosa besar? Karena tentunya dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut cukup sangat besar dan sistemik. Berbeda dengan kalau kita melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil, ada dampaknya juga, tapi mungkin tak sebesar yang pertama. Saya ingin ajak, kalau kita membuat sebuah gambaran, bayangkan ada orang naik mobil di sebuah jalan yang sangat curam dan terjal. Sebelah kanannya jurang, sebelah kirinya jurang. Lebar jalan anggap saja mungkin hanya 20 meter. Berjalanlah mobil ini, dia melaju di tengah. Sekiranya si supir yang membawa mobil ini ngantuk, ya, bagaimana kemudi itu bergeser saja beberapa senti, apa yang terjadi? Kalau sekiranya ya kemudi itu menyimpang saja beberapa senti, begitu dia tersadar, cepat dibalikkannya ke tengah. Apa yang terjadi? Selamat dia. Nah, pergeseran kemudi beberapa senti yang kecil ini ibarat dosa kecil nih. Dosa kecil pun kalau enggak balik-balik ke tengah dia, walaupun ya seseorang itu menyimpang dari jalannya yang benar hanya beberapa senti, lambat laun akan membuat dia semakin ke kanan atau semakin ke kiri, yang membuatnya kemudian makin dekat dengan jurang. Tapi kalau disebut dosa besar, ini ibarat orang mengemudi mobil, bagaimana dia menyimpang dari jalan, bukan lagi berapa senti, tapi sudah 90 derajat ini. Apa yang terjadi? Bagaimana perbuatan tersebut ketika tidak disadari dengan cepat, ini akan membuat seorang bisa jatuh dalam jurang yang mengakhiri kehidupannya. Inilah hakikat kehidupan kita. Kita sebagai manusia diciptakan Allah untuk berjalan sampai kepada Allah. Namun di jalan yang kita tempuh dalam kehidupan ini begitu banyak gangguan dan godaan. Ada godaan yang hanya sekedar memalingkan kita beberapa senti. Kalau kita cepat tersadar, maka kita baliklah ke tengah lagi. Ada gangguan-gangguan yang bisa membuat kita bahkan menyimpang hingga berapa derajat, yang membuat kita kalau tidak bersegera ya banting setir di situ, ini boleh jadi seorang itu akan jatuh ke dalam jurang. Makanya ada ungkapan di kalangan para ulama, la saghirata ma'al israr
wala kabirata ma'al istighfar. Tidak dianggap dosa itu kecil kalau dikerjakan terus menerus, dan tidak dianggap dosa itu besar ketika seorang begitu selesai mengerjakannya cepat-cepat dia beristighfar dan bertobat kepada Allah. Jadi walaupun cuma menyimpang beberapa senti tadi, tapi kalau konsisten setiap hari menyimpang 1 senti, apa yang terjadi? Kita akan berada pada ujung jalan. Sebenarnya kita tak perlu berada di situ, tapi karena tak sadar, penyimpangan yang sedikit, lambat laun menggiring kita berada di pinggir jalan yang semakin membuat kita dekat dengan jurang. Beginilah potret kehidupan. Jamaah rahimakumullah. Maka dari itu, memang satu sisi kita perlu mengingatkan orang tentang bahaya dosa besar ini. Dosa besar dianggap dosa yang tidak akan Allah Subhanahu wa taala ampuni kecuali lewat taubat. Dosa besar adalah dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan hukuman hudud bagi pelakunya di dunia, atau Allah ancamkan kepadanya dengan siksa yang berat pada hari kiamat. Itu dosa besar. Dan tentunya walaupun para ulama dalam hal ini berbeda tentang berapa jumlah dosa besar. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 70. Bahkan ada yang menyebut dosa besar hingga ratusan. Namun pada esensinya menggambarkan kepada kita dosa-dosa besar ini sesuatu yang tak dapat kita anggap enteng. Sebagaimana dosa kecil pun sebenarnya tidak boleh juga kita anggap biasa. Bapak Ibu, di rumah kita ada begitu banyak perkakas elektronik, kulkas, TV. Kalau wayar yang menghubungkan arus listrik itu rusak hanya 1 senti saja, tetap itu sudah cukup menghalangi hidupnya peralatan listrik semua. Kenapa tak hidup? Ya enggak mengalir arusnya, walaupun rusaknya hanya 1 senti. Konon lagi kalau rusaknya itu sampai berpuluh-puluh senti. Begitulah hakikat. Walaupun kita kadang-kadang berbuat dosa yang kecil, namun dosa yang kecil pun sudah cukup untuk dapat memutuskan hubungan kita dengan Allah. Konon lagi kalau kita buat dosa yang besar, ya, kalau peralatan listrik yang kita miliki di rumah saja harga mahal, tak bisa hidup. Kenapa? Tak mengalir arus listrik ke situ karena ada yang rusak. Bagaimana pula dengan kita sebagai makhluk, tatkala pelanggaran yang kita buat kecil maupun besar itu menghalangi kita untuk sampai kepada Allah, maka dianggap ya sekecil apapun dosa, kalau tidak segera seorang memperbaikinya, itu cukup untuk menjadi penghalang dia sampai kepada Allah. Bapak Ibu, ada banyak sekali hadis yang disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita bentuk-bentuk dosa besar yang ada. Di antara hadis yang masyhur, ini hadis yang menghimpun ada 7 perbuatan yang dianggap masuk dalam kelompok dosa besar. Ijtanibu as-sab'al maubiqat. Hindarilah dirimu dari 7 hal yang dapat menghancurkan dan membinasakanmu. Para ulama sepakat mengartikan maubiqat tadi dengan kata-kata kabair, 7 dosa besar. Karena sifat dari dosa besar bisa menghancurkan hidup kita. Yang pertama apa? Asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang berselisih, syirik itu adalah sebesar-besarnya dosa besar. Akbarul kabair.
Dosa besar yang paling besar ya syirik. Kenapa syirik ini dianggap dosa besar yang paling besar dan penghalang terbesar untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka pada ayat yang tadi saya baca di akhir surah Al-Kahfi, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bukan cukup kalau kita beramal soleh, solatnya dijaga, tapi kalau tetap syirik, nah ini tetap menjadi penghalang. Kalau kita ilustrasikan, ada seseorang mau naik kereta api, dia berada, sebut saja misalnya di Jogja, dia punya urusan penting, harus segera sampai ke Jakarta di waktu tertentu untuk mendapatkan satu hasil penting yang telah disepakatinya. Ketika seorang berangkat ke stasiun kereta api, ada banyak sekali potensi kesalahan yang mungkin dilakukannya. Bisa saja orang beli tiket bisnis tapi masuk ke tempat ekonomi. Mungkin enggak? Mungkin. Kejadian. Dibayarnya harga tiket bisnis tapi setelah masuk gerbongnya, sehingga duduklah di ekonomi. Ada kemungkinan lagi salah. Seorang itu lapar, dia tak tahu ternyata di gerbong sebelahnya ada restoran. Ditahankannya lapar tuh, padahal ada yang jualan makanan. Salah juga. Tapi ada satu kesalahan yang paling fatal, Bapak Ibu. Kesalahan itu adalah ketika dia tujuannya mau ke Jakarta, tapi dia justru naik kereta api tujuan Malang. Ya. Kalau salah-salah yang lain masih bisa ditoleransi. Kenapa? Salah masuk gerbong, yang penting tetap sampai Jakarta. Dia tahankan lapar, walaupun ada restoran di gerbong yang lain, yang penting tetap sampai ke Jakarta. Tapi kesalahan fatal, orang mau pergi ke Jakarta, justru naik kereta api yang ke arah Malang. Kira-kira sampai enggak? Begitulah hakikat perbuatan syirik. Ketika kita berbuat baik, tapi tujuannya kita melakukan itu semua bukan menuju Allah, tapi menuju tempat yang lain. Ini kenapa? Digambarkan syirik itu sebagai perbuatan dosa besar yang paling besar. Karena walaupun seorang itu mungkin dianggap berbuat baik, melakukan kebajikan kepada manusia, tapi selama dia salah tujuan, maka segala perbuatan baiknya itu tidak dihitung dan diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dikatakan bahwasanya perbuatan syirik ini antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Hakikat syirik, kau jadikan dalam hidupmu ada sekutu bagi Allah, padahal ketika Allah menciptakanmu, Allah tak melibatkan siapapun. Tapi kenapa ketika kita bersyukur, kita libatkan orang lain selain Allah? Kita puji, ini karena peran si fulan. Lupa yang kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang pertama. Jadi tak terbayangkan orang akan sampai kepada Allah selama dia itu melakukan perbuatan syirik. Maka dikatakan yang namanya setan berupaya, bahkan orang yang beriman sekalipun dilencengkan jalannya dengan syirik, supaya hilang ketauhidan dalam dirinya. Jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat kebanyakan syirik yang menimpa manusia zaman sekarang, khususnya di tengah-tengah umat Islam, bukan lagi syirik yang jali, bukan lagi syirik yang terang-terangan. Ya, walaupun masih ada juga ya kadang-kadang orang pakai kita katakan hal-hal yang gaib, menyembah kepada hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala.
Ya, baru-baru yang lalu menjelang PON ada pula pawang hujan dikirim ke Aceh, disuruh usir. Ya, ini bukti bahwasanya apa? Di tengah masyarakat masih banyak juga. Oh, yang menentukan hujan tuh bukan hanya Allah aja, bisa juga siapa ini katanya. Si pawang hujan dan lain sebagainya. Jadi esensinya syirik besar masih ada, tapi yang paling banyak menimpa umat ini apa? Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Yang paling kutakutkan itu adalah syirik yang tersembunyi. Apa sederhananya syirik tersembunyi itu? Ketika kita memandang ada bersama Allah pihak lain yang lebih menentukan dibandingkan Allah. Ketika kita menganggap enggak, urusan ini yang paling menentukan ini duit, berarti sudah mempersekutukan Allah dengan duit. Nah, di sini mendudukkan sesuatu apapun pada level yang paling menentukan di alam semesta selain Allah, itu sudah masuk pada hakikatnya pada kategori syirik. Jadi ini penghalang bagi kita semua untuk bisa sampai kepada Allah. Ya, makanya kalau kita perhatikan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada baiknya seorang kadang-kadang tak masuk pada satu kondisi atau satu perhelatan yang di dalamnya itu ujungnya sudah tidak kondusif lagi, justru bisa membahayakan agama. Itu Imam Muhammad Abduh. Ini bapak kebangkitan Islam abad modern. Tapi Muhammad Abduh ini pernah ngomong, ya, ketika dia di masa mudanya itu merasa kebangkitan Islam harus lewat jalur politik, berjuang dia secara politik. Tapi sampai pada satu masa dia sampai mengatakan, a'udzubillah minasyaish wa minasyiyasah, katanya. Aku berlindung kepada Allah dari para politikus dan dunia politik, katanya. Sampai beristiazah. Kenapa? Sampai dia pada keyakinan orang masuk baik pun masuk situ jadi setan ya. Jadi kadang-kadang begitu dia. Sampai pada hal yang kita merasa ini sudah terlalu terkontaminasi oleh kemusyrikan yang kadang-kadang sangat sulit. Bahkan orang yang bisa dikatakan ya mencoba menjaga akidahnya dengan sebaik mungkin pun kadang-kadang goyah juga. Ya. Sampai dan ini tunjukkan oleh banyak para ulama di masa lalu. Itu saya ketika menulis disertasi S3 tentang ulama tafsir Turki, Said Nursi, begitu juga. Beliau bagi hidupnya itu 3 fase kehidupan. Di fase pertama terlibat dalam politik, baik praktis maupun politik kebangsaan. Tapi ketika dia tengok ini udah enggak betul lagi nih. Ketika artinya di situ ada Mustafa Kemal memaksakan sekularisasi dan sebagainya, akhirnya apa? Ditinggalkan di dunia politik. Padahal orang maksa dia, kau kemana? Barulah di masa ketiga udah hilang faktor perusak tadi, dia enggak masuk secara langsung, tapi dia ngarahkan orang, kalian pilih calon ini. Kalian pilih calon ini lebih baik daripada yang lain. Jadi kita lihat di sini makna syirik ini juga cukup dalam, bukan hanya syirik di arti nyembah keris atau ya segala bentuk ritual-ritual yang dibuat ya dianggap penyembahan selain Allah, tapi intisarinya adalah tatkala pikiran dan hati meyakini ada yang lebih menentukan dalam segala hal melebihi Allah, itu sudah masuk dia pada kemusyrikan yang kadang-kadang dampaknya itu jauh lebih besar. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua as-sihru, termasuk di antara bentuk dosa besar itu apa? Sihir. Jadi sihir ini baik
penyihirnya atau orang yang menggunakan jasa sihir sama-sama dosa besar. Karena pada esensinya sihir ini, baik yang melakukan ataupun yang meminta jasa untuk dibantu lewat sihir, semuanya menganggap jin atau makhluk gaib yang dilibatkan dalam perbuatan tersebut punya kuasa yang luar biasa. Dia tahu yang gaib, dia bisa buat ini, bisa buat itu, sehingga orang kadang-kadang sangat percaya. Dan jamaah rahimakumullah, ini kita menganggap di masa modern mana ada lagi orang sihir, Ustaz? Salah. Saya pernah membaca sebuah artikel. Ini cukup artikel ini artikel yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu Perdana Menteri Prancis di abad milenium itu setelah dia jatuh baru terkuak anggaran yang dia pakai sebagai presiden itu banyak dikeluarkan untuk membayar jasa apa? Tukang sihir dari Afrika. Ini ya, abad modern di negara yang dianggap negara tercerahkan, Prancis, dengan segala ya simbol-simbol kemodernan di sana. Kalau di negara dunia pertama pun masih bayar untuk tukang sihir, konon lagi di negara dunia ketiga. Ya, jadi ini kadang-kadang kenapa kau pilih begini? Ya, kata wangsitnya begitu katanya. Percaya dia, ya, kepada hal-hal bisikan gaib ini dan itu, masuk dalam kategori yang sebenarnya punya keterkaitan dengan nilai sihir. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berikan potret bagaimana dampak sihir itu dalam kehidupan. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dengan sihir kadang-kadang bisa rusak hubungan suami istri. Dengan sihir ya kadang-kadang bisa diberikan mudarat kepada seseorang. Tapi tentunya sehebat apapun sihir itu tidak akan dapat memberikan mudarat kepada siapapun kecuali jika Allah mengizinkan. Jadi ini kata kuncinya, ya, seorang itu melakukan perbuatan sihir dan seketika dia datangi man atakahinan au arrafan fasaddaqa bihi faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi penyihir atau orang pintar paranormal kemudian dia percaya terhadap apa yang diucapkan mereka, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk dosa besar sihir. Kemudian wa qatlu an-nafs allati harramallah illa bil haqq. Membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Membunuh orang dengan seenaknya saja. Dosa besar membunuh itu. Ya. Kadang-kadang ini tanpa kita sadari berapa besar dampak game online yang bermuatan kekerasan terhadap pembentukan karakter. Kadang-kadang gamenya itu ya main game bawa tembak, nembakin orang semuanya aja. Ya ini kadang-kadang terbawa juga ke alam sadar kita. Belum lagi film, belum lagi bacaan, belum lagi itu semua punya pengaruh terhadap terbentuknya mental kekerasan. Ya, padahal dalam Islam apa kata Rasulullah? La yazalul mar'u ala fushatin min dini ma lam yasfik daman haraman. Seorang itu apapun yang dibuatnya masih tetap dianggap berpegang pada ajaran agamanya selama dia belum menumpahkan darah orang lain tanpa sebab yang dibenarkan. Kalau udah ringan tangan membunuh, ini udah payah ini. Ya, tapi mungkin ada dosa-dosa lain, termasuk dosa besar misalnya mabuk. Ya, dosa besar misalnya berjudi, tapi belum sempat dia
sampai ringan tangan membunuh orang, maka ini bisa dikatakan lebih ringan dibanding kalau sudah terbiasa dosa membunuh. Termasuk wa aklur riba. Dosa besar berikutnya apa? Makan harta riba. Ya, makan harta riba. Riba ini bisa kita artikan dalam makna yang sempit, bisa kita artikan dalam makna yang luas. Makna sempit apa? Itulah dia tetapkanlah bunga atas pinjaman, atau dia melakukan jual beli yang terlarang sebagaimana diatur dalam Islam. Jual beli emas dengan emas tidak secara tunai, jual beli perak dengan perak beda kadar tidak secara tunai. Ini juga mengandung unsur riba. Tapi makan riba juga diartikan sebagai apa? Terbiasa makan yang haram. Ya, jangankan hal-hal yang mungkin diperselisihkan hukumnya atau yang kita sebut syubhat, yang haram pun terang-terangan dia makan. Ya, ini masuk dalam kategori aklu ar-riba. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, tarku daniqin min haram khairun min sab'ina hajjatan ba'dal Islam. Meninggalkan penghasilan yang haram itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada berhaji 70 kali setelah haji yang wajib. Sekarang lain pula. Ambil yang haram untuk bisa haji. Jadi ini yang menjadi problem. Padahal haji itu sendiri seharusnya berangkat dari harta yang lepas dari segala unsur yang haram. Belum lagi ketika kita lihat makna riba dalam aspek yang sempit. Riba ini apa dikatakan? Dosa memakan riba walaupun sedikit, tapi dia tahu itu riba lebih berat di sisi Allah daripada menggauli ibu kandung sendiri 32 kali. Nauzubillah. Coba bayangkan, ini kan dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita terkadang orang bisa sampai seperti itu karena sudah lagi tidak merasa apa yang dibuatnya itu bisa memutuskan jalan dia untuk sampai kepada Allah. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Ini bagian juga dari bentuk perbuatan dosa besar yang dilarang agama. Makan harta anak yatim ini tentunya kalau anak yatimnya kaya. Anak yatim kaya banyak warisan, tapi karena dia di bawah umur, maka hartanya dikuasakan kepada walinya, maka walinya pun mengambil. Kadang-kadang memakan harta anak yatim ini bukan artinya khusus dibatasi makan duit itu, tetapi mengeksploitasi harta anak yatim masuk dalam kategori memakan hartanya. Kalau ada wali anak yatim mau memulai usaha, kalau dia pakai modal sendiri takut rugi dia, dipakainya lah duit anak yatim. Kalau usahanya gagal, dia bilang ini kan duit anak yatim yang hangus. Tapi kalau sekiranya usahanya untung, dibalikkannya duit anak yatim, ini modalku katanya. Ini juga termasuk memakan harta anak yatim. Banyak bentuk-bentuk memakan harta anak yatim yang bisa kita anggap masuk dalam kategori dosa besar. Kemudian watawalli yaumaz zahfi, melarikan diri dari medan perang karena takut mati. Jadi dalam Islam, kalau seorang itu berada dalam pasukan, tak boleh dia lari dari medan perang kecuali untuk 2 alasan.
Pertama, lari agar dapat bergabung dengan pasukan lain yang lebih kuat. Boleh? Artinya bukan lari ini bagian dari strategi. Yang kedua, ya, lari untuk mengalihkan. Ya, tetap bagian dari siasat perang. Tapi kalau lari dengan tujuan tak balik lagi ke medan perang karena takut mati, ini termasuk di antara perbuatan dosa besar. Dan tentunya jamaah rahimakumullah, termasuk dosa besar itu apa? Wa qazful muhsanat, menuduh orang yang suci, orang yang baik-baik berzina. Ini kadang-kadang kalau sudah ya jadi lawan, entah apa-apa ya tuduhan macam-macam dibuat. Yang tak ada buktinya pun diada-adakan. Ya. Kenapa? Dan tuduhan yang paling buruk kepada orang itu tuduhan-tuduhan yang punya keterkaitan dengan nilai kehormatan. Kalau mungkin dituduh dia mencuri, ya, masih lebih ringan dibanding dituduh dia berzina atau berselingkuh. Ini kan menjatuhkan sekali kredibilitas dan kepercayaan seseorang di mata masyarakat. Konon lagi kalau yang sengaja dituduhkan itu orang-orang yang punya pengikut dan ditakuti. Dibuatlah chat mesum, dibuatlah apalagi zaman sekarang, jangankan dibuat mengedit video, orang yang sudah meninggal pun pakai kecerdasan buatan bisa dibuat seperti seakan-akan masih hidup dia, ngomong, memeluk dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya hal-hal yang kalau kita lihat dan renungkan Bapak Ibu, bagian dari dosa besar yang siap memutuskan jalan kita untuk sampai kepada Allah. Termasuk dosa besar apa? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Coba bayangkan Quran menetapkan standar paling minimal buat durhaka itu. Fala taqul lahuma uffin. Jangan kau katakan sebagai bentuk penolakan terhadap apa yang dimintakan, apa perintah, apa yang diharapkan oleh kedua orang tuamu. Dalam bahasa Indonesia 2 huruf. Dalam bahasa Arab 2 huruf. Tapi bagaimana perkataan ini yang dapat menyakitkan hati kedua orang tua cukup untuk menjadikan hubungan kita terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Bahkan di dalam surah Al-Isra, di mana ada hak Allah langsung disandingkan dengan hak orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah tetapkan jangan kau sembah sesuatu apapun selain Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Nah, ini gambaran potret. Kalau kita perhatikan jamaah rahimakumullah, bagaimana dosa besar durhaka pada orang tua ini juga memutuskan jalan kita untuk sampai kepadanya. Termasuk di antara dosa besar itu apa? Wa qatlu wa an taqtula waladaka khasyata an ta'kula ma'ak, kata Rasulullah. Kau membunuh anakmu karena kau takut makan bersamamu. Kau tak takut tak mampu untuk menafkahi dia. Kau takut tak bisa membayari uang sekolahnya, pakaiannya, kuliahnya. Nah, padahal di dalam Al-Quran Allah tegaskan, kami berikan rezeki kepadanya sebagaimana kami berikan rezeki kepadamu. Jadi ini kan berkaitan juga dengan dosa besar. Jangankan bunuh orang-orang yang jauh, anak orang terdekat dengan orang tuanya, orang tua tega membunuh anak gara-gara takut tak mampu memberikan makan. Kalau dulu di zaman jahiliyah,
kebanyakan anak-anak perempuan itu dibunuh karena orang tua takut malu. Makanya dikatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak-anak yang lahir perempuan dikubur hidup-hidup oleh ayah ibunya, nanti pada hari kiamat bertanya kepada ayah ibunya, dosa apa kami sampai kami dibunuh? Dosa apa kami? Nah, ini tentunya kita melihat tantangan zaman sekarang ini juga berapa banyak hal-hal yang seperti ini. Ada orang tua yang membunuh. Bahkan kekejaman jahiliyah itu kalau dibandingkan dengan kekejaman zaman sekarang agak lebih lumayan jahiliyah juga. Minimal anaknya ditunggu hidup baru dikuburnya. Kalau zaman sekarang enggak ditunggu pun lahir. Diaborsi ketika si anak masih dalam kandungan. Nah, ini juga fakta yang paling mencengangkan. Itu dikatakan korban aborsi di Amerika abad ke-20 lebih banyak daripada korban perang dunia pertama. Anak-anak yang dibunuh akibat hubungan seksual di luar nikah atau apapun bentuknya. Tapi ini kan satu hal yang sangat tercela sekali, dan itu bagian dari dosa besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, termasuk dosa besar disebutkan oleh Nabi, antazni bihalilati jarik. Ini yang paling bahaya. Kau berzina dengan istri tetanggamu. Nauzubillah. Perbuatan zina aja itu sudah terburuk, sudah tercela. Konon lagi seorang berzina dengan istri tetangganya. Padahal hak tetangga atas kita, kita jaga kehormatannya, kita jaga rahasianya, ya. Minimal kita tak menyakiti dia dengan tangan kita, dengan lisan kita. Tapi dikatakan dalam hadis Nabi, di antara dosa besar yang paling buruk, antazni bihalilati jari. Kau berzina dengan pasangan tetanggamu. Ya, bagaimana tetangga yang seharusnya melindungi malah ini jadi duri dalam daging. Ya, coba bayangkan jamaah rahimakumullah, ini sudah diprediksi oleh Rasulullah dan disebutkan jauh-jauh hari terkait dengan bentuk-bentuk dosa besar ini. Bagian dari dosa besar adalah al-yamin al-ghamus, sumpah palsu di pengadilan. Sumpah palsu di pengadilan. Makanya sumpah palsu ini disebut ghamus. Ghamus artinya apa? Yang dicelupkan. Karena Nabi mengatakan orang yang bersumpah palsu, gara-gara sumpahnya itu yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, maka pelaku sumpah itu akan dicelupkan di dasar neraka jahanam. Maka disebut yamin ghamus. Coba bayangkan, kita saja saksi sebagai contoh, bahkan dianggap saksi kunci, karena kita yang tahu betul tentang peristiwa itu. Saksi kunci kalau menolak untuk bersaksi berdosa dalam agama. Kalau kita tahu, kalau aku tak bersaksi, enggak akan nampak yang benar dan tak akan nampak yang salah. Sengaja kita enggan bersaksi, berdosa kita. Konon lagi seorang tidak memiliki kapasitas untuk bersaksi, tapi kemudian dia menjual murah, sumpah dengan nama Allah, bersaksi dengan dusta dan tipuan. Nah, ini bagian dari dosa-dosa. Sebenarnya kalau kita mau jujur, tiap topik ini cukup untuk jadi judul tersendiri. Tapi karena kita masih dalam pembahasan apa-apa yang dapat menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bahas di pagi hari ini secara global dulu. Segala perbuatan dosa besar kalau ditinggalkan, begitu juga segala perbuatan dosa kecil kalau kita minimalisir jatuh kepadanya, nah ini masuk dalam kelompok
amalan yang dapat menyampaikan kita kepada Allah. Melakukannya membuat terputus hubungan kita dengan Allah. Nah, untuk itu jamaah rahimakumullah, memang tiap dari amal-amal yang tadi saya sebutkan ini bukan perkara mudah. Apalagi ketika perbuatan-perbuatan tersebut sudah menjadi semacam kebiasaan. Kita, ya, saya sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu itu ada mengisi pengajian. Kebetulan salah seorang jamaah ini bagian dari ASN di Pemprov yang memang menangani kasus-kasus dan terlibat langsung dalam program pemerintah membagi alat kontrasepsi dan memperkenalkannya ke sekolah-sekolah. Jadi ketika itu saya dialog dengan dia. Dia bilang, "Ustadz, banyak orang nyerang program ini tanpa tahu masalahnya apa." "Ya, apa masalahnya ibu rupanya? Coba ibu terangkan." Saya sampaikan. Ya. Ya, pada kasus di Pulau Jawa itu kalau dari 100 orang mungkin 70 justru sudah pernah melakukan hubungan itu di luar nikah. Artinya persentase di beberapa tempat udah lebih banyak orang yang melakukan zina itu dibanding yang tak melakukan. Dan itu di usia sekolah. Ya. Bahkan beliau katakan data di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara karena alasan adat. Banyak sebenarnya kejadian yang disebut dalam bahasa medis pun incest. Ayah menggauli anak perempuannya, abang menggauli adiknya, tapi karena adat takut dia melaporkan. Angkanya cukup tinggi. Tapi saya sampaikan, ya, solusinya bukan hanya dengan bagi-bagi kondom itu. Ini kalau tanpa dibekali anak-anak itu dengan sesuatu yang menyadarkannya perbuatan itu adalah perbuatan laknat dan bisa mendatangkan hukuman dari Allah, makin diajari makin pandai dia. Ya. Tapi coba lihat, kenapa tidak kita mengikuti apa yang dilakukan Nabi? Dulu ada seorang pemuda datang menghadap Nabi minta izin mau berzina. "Nabi, aku minta izin lah." "Ngapain? Mau berzina?" Tapi Rasulullah kemudian mencoba merubah cara pandang anak tersebut sebelum membentaknya. Apa kata Nabi? "Gimana kalau kau punya ibu, ada orang berzina dengan makmu, kau terima enggak?" "Oh enggak Nabi, enggak rela aku makku berzina dengan laki-laki manapun." Begitu juga enggak ada laki-laki di muka bumi ini rela maknya kau zinahi, kata Nabi. Gimana kalau kau punya kakak atau adik, kemudian ada orang berzina dengan kakak adikmu? "Oh, aku enggak terima Nabi." Begitu juga tak ada satupun abang dan adik yang rela kau zinahi saudari perempuannya. Kalau kau punya anak perempuan, ada orang datang menzinahi anakmu, gimana? "Oh, aku enggak rela Nabi." Begitu juga kata Nabi, enggak ada satupun ayah di muka bumi rela kau zinahi anak perempuannya. Dialog kecil tapi mampu menanamkan kesadaran. Apa yang terjadi? Berkata pemuda tadi, "Aku datang menghadap Nabi, tak ada perbuatan yang lebih kucintai di muka bumi ini melebihi berzina. Aku tinggalkan Rasulullah, tidak ada perbuatan yang lebih kubenci di muka bumi ini melebihi zina." Jadi kalau diajarin kontrasepsi tapi enggak ditanamkan kebencian, enggak disadarkan, ini saya katakan pada yang bersangkutan, ini bukan malah mengurangi, malah makin pandai dia. Dari yang belum yang enggak tahu jadi tahu. Ya, tapi itulah fungsi pendidikan. Hakikat pendidikan itu apa? Membawa orang dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik. Itu esensi pendidikan. Jadi kalau cuma diajarkan ini cara pakainya kayak gini, tapi tak tahu dia kenapa aku harus pakai ini. Nah, ini akan sangat berbahaya sekali, jamaah rahimakumullah. Jadi kita ini dalam kondisi dikepung banyak hal-hal
bahkan sudah menjadi bagian dari kebijakan yang dibuat, tanpa kita sadari itu justru mengajak kepada pembiasaan yang salah. Nah, disinilah pentingnya menanamkan kesadaran dari dalam rumah. Kita dari majelis-majelis ilmu yang kita hadiri, kita mulai dari keluarga kita. Ya, karena hakikatnya bukan hanya dilihat dari besar kecilnya dosa, tapi dampak yang ditimbulkan dosa itu memutuskan koneksi kita dengan Allah. Itu yang paling bahaya. Sebagaimana beli peralatan listrik mahal-mahal, tapi kalau arus listriknya nggak jalan, ya nggak bisa juga kita manfaatkan. Begitulah kita. Sekolah pandai-pandai, gelar mentereng, tapi selama seorang itu terputus keterhubungannya dengan Allah, maka kita akan melihat kecenderungan untuk condong pada kerusakan akan jauh lebih besar dibandingkan kecenderungannya untuk memperbaiki. Nah, ini pengantar yang dapat saya sampaikan di jumpa kita pagi hari yang berbahagia ini, Bapak Ibu. Jadi jalan menuju Allah dengan meninggalkan dosa besar dan meminimalisir dosa kecil kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ini sebagai pembuka. Ini menarik sekali dan sekaligus kita menangis melihat kondisi yang Ustaz sampaikan tadi. Sampai penanggulangannya itu jadi sebenarnya kerusakan ini siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang paling bertanggung jawab? Presiden kan, pejabat kan, ulama kan, atau siapa atau rakyat kan? Bagaimana ketika kita nanti menghadap Allah, bagaimana Bapak Ibu rahimakumullah, tanggung jawab pertama pada keselamatan agama tiap individu ada pada tanggung jawab orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu, peliharalah keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya itu manusia dan bebatuan. Jadi ini yang kali tanya pertama. Apalagi ketika kita ketahui perbuatan ini dilakukan oleh anak-anak yang sebenarnya dikatakan dewasa belum, walaupun sudah balik mungkin. Sudah balik, tapi dari sisi pikirannya belum masuk kategori orang yang sudah dapat berpikir dengan baik. Nah, tapi tentunya faktor yang menimbulkan ini banyak. Termasuklah kalau kita perhatikan sekarang, ini karena kita hidup di era globalisasi, ditaruh pun anak di sekolah Islami paling bagus dan sebagainya, kadang-kadang tetap saja ada dampak negatif yang sampai kepada anak lebih besar daripada dampak positif yang diberikan sekolah, keluarga kepada anak. Lewat tontonan, lewat bacaan. Nah, disinilah letak salah satunya peran pemerintah juga di situ. Nah, ini kadang-kadang kita mau buka website apapun, nyambungnya ke website judi online. Nah, ini kadang-kadang saya waktu memeriksa beberapa borang, ya akreditasi beberapa program studi, ada link-link kan, saya coba buka sesuatu. Terkejut saya, kok malah nyambungnya ke website judi online. Nah, ini kan pembiaran ini. Kalau mau diberantas bisa saja sebenarnya. Begitu juga website lucah. Ya, bagaimana? Ya, termasuk beberapa hal diantaranya bisa kita katakan. Ya, perlu kita mulai berpikir lagi terkait sistem pendidikan dan bagaimana pergaulan di kalangan anak-anak kita ini. Bahan evaluasi juga bagi kita semua. Ketika kita sebagai contoh melihat, ya, ini kan yang paling problem adalah merubah cara pandang masyarakat. Ini justru anak-anak kalau udah usia SMA belum ada cowoknya, ada ceweknya malah
Dianggap ini kesalahan besar ini. Kok nggak ada cowokmu? Ya, di saat sebenarnya ini kan dengan kita perkenalkan dunia itu kepada anak yang belum cocok pada usianya, ini kan seperti kita ngajarin dia main api. Ya, makanya jamaah rahimakumullah, saya selalu katakan amalan yang paling luar biasa pahalanya bagi seorang wanita muslimah, ibadah yang paling luar biasa bagi seorang wanita muslimah, apa itu zaman sekarang? Jaga auratnya. Ini kan tak jarang. Kenapa jadi seperti ini? Bapak Ibu, dalam ilmu psikologi, kebutuhan manusia terhadap seksualitas, terhadap seksual, ini beda dengan kebutuhan terhadap makan dan minum. Makan dan minum itu berangkat dari diri. Kalau udah jam makan, nggak ada makanan, lapar juga dia, kan begitu. Kalau sudah haus dia, nggak perlu ada rangsangan dari luar, memang haus. Tapi kebutuhan terhadap seksual tak seperti itu. Baru dia muncul ketika ada stimulus dan rangsangan dari luar. Ini kenapa agama mengajarkan, katakan kepada orang-orang yang beriman, jagalah kehormatan, tundukkanlah pandangan. Ya, ini yang terjadi. Kita baca negara macam Jepang, ya, ini sudah sampai pada satu era yang disebut dengan resesi seksual. Coba bayangkan, jadi kan bukan duit aja resesi, seksual sudah resesi. Kenapa? Karena sudah terlalu vulgar dipertontonkan. Laki-laki tengok perempuan pun tak nafsu lagi. Makanya sekarang mereka dihadapkan dengan ketakutan tingkat tinggi. Kenapa? Ini akan punah bangsa ini kalau nggak ada yang punya anak. Berapa persen yang mau beranak? Udah banyak kota-kota di Jepang itu dah. Bahkan ditawarkan siapa yang mau tinggal situ dikasih duit lagi untuk mencegah padamnya kota itu. Nah, ini kalau kita melihat dari sisi potensi, ya, jadi kalau seperti inilah tak kita sadar apa yang kemudian menjadi tanggung jawab masing-masing, kita khawatir bukan Indonesia emas, tapi jadi Indonesia cemas. Ini dia, cemas kita ini melihat situasi dan kondisi kalau tidak tiap orang mencoba mengambil peran yang jelas dalam menghindari. Jadi yang jelas itu nggak bisa kita salahkan satu pihak, karena ini masuk ya faktor kompilasi dari berbagai faktor. Ya, ya pemerintah juga dituntut dengan kebijakannya. Ya, mungkin sekolah dan pendidik juga perlu mengevaluasi beberapa hal. Orang tua di rumah juga membatasi. Termasuk dari sisi apa? Ini kita selalu sampaikan. Kebanyakan orang lebih suka ya sekedar tugasnya apa? Nyalahkan tontonan yang tak baik. Tapi dia tak terpikir gimana aku buat tontonan yang baik. Nah, Bapak Ibu, ya, tanggung jawab kita bersama. Kalau tidak disiapkan konten yang mendidik, ini tetap kita larang pun, yang namanya sifat manusia makin dilarang makin penasaran. Makanya dalam pepatah Arab, kullu mamnu marghub, tiap yang dilarang orang kepingin. Kalau jalan di karya wisata dibuatnya itu, jangan lihat kiri, semuanya nengok kiri. Artinya apa? Kalau nggak dibuat jangan lihat kiri, nggak ada yang tengok. Tapi gara-gara dibuat, orang mau tahu kenapa dilarang katanya. Tapi disinilah ada tanggung jawab bersama, Pak. Konten-konten yang merusak tadi, gimana? Alternatif yang baiknya mana? Jadi bukan hanya kita memerangi, kita membasmi, menutup, tapi perlu juga. Disinilah peran dakwah, bukan hanya dengan ceramah, dengan konten-konten positif, itu bagian dari dakwah. Dengan membuat program-program yang berdampak positif, ini juga bagian dari dakwah, sehingga ada tanggung jawab kita semua di situ. Demikian tanggapan saya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, ancaman Tuhan
orang itu ya katakan cukup pedih. Itu adalah dosa kelalaian selalu salah. Jadi orang banyak yang tidak mengerti dan paham, menjadi sulit dalam melaksanakan. Nah, jadi apa saja yang termasuk kelalaian dalam masalah sehingga diancamkan masuk neraka. Yang kedua masalah takwa. Setiap Jumat khutbah mengatakan takwa. Jadi untuk melaksanakan bukan semudah mengucapkan. Jadi apakah mesti kita tidak berbuat dosa? Apakah mesti? Apakah bisa kita tidak berbuat dosa? Baik sengaja maupun tidak sengaja, apakah bisa? Ini bagaimana dosa? Yang ketiga masalah memiliki sesuatu, kita sekarang ini mungkin terlibat dengan dia. Kalau kita memilih sesuatu, mungkin kita tidak bisa punya rumah, tidak bisa punya mobil, dan data tertentu. Kalau tidak melalui kredit, kredit melalui apa namanya sana, riba, kita termasuk riba. Ini bagaimana? Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama tadi kaitan dengan takwa. Takwa itu apa? Sikap hati-hati dalam mengucap, dalam berbuat apapun di kehidupan kita. Umar bin Khattab pernah memperumpamakan orang bertakwa dengan orang yang jalan di suatu jalanan yang banyak beling dan mungkin paku di sana. Seorang jalan dengan penuh kehati-hatian supaya tidak terinjak. Begitulah di dunia ini. Setiap saat dalam hidup kita ada banyak pilihan. Kita disuruh untuk memilih dengan hati-hati. Memilih yang jangan sampai menggadaikan akhirat kita untuk dunia kita. Apakah bertakwa itu artinya tak buat dosa? Tadi kan saya sampaikan, kuncinya meninggalkan berbuat dosa besar dan meminimalisir, saya katakan. Saya nggak katakan meninggalkan dosa kecil, karena memang nggak mungkin. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Tapi dosa kecil itu akan menjadi faktor positif bagi peningkatan takwa. Tiap kali kita berdosa, justru cepat-cepat kita beristighfar. Kita perbaiki diri. Makanya dikatakan dalam hadis Nabi yang lain, sekiranya kalian tak berdosa, aku akan ciptakan kaum lain selain kalian yang berbuat dosa kemudian beristighfar kepadaku, kata Allah. Artinya dosa itu dalam batasan tertentu ini justru menjadi tangga yang membuat kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita memberikan respon yang tepat setelah berdosa. Nah, tadi yang pertama kelalaian. Fawailun lil musallin, celakalah orang yang salat. Allazina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai akan salatnya. Ini dimaknai oleh para ulama orang yang lalai akan hakikat salat dan esensinya. Boleh jadi lalai dalam salat itu lalai untuk salat di waktu terbaik. Ada yang salat di akhir-akhir waktu. Solat asar udah dekat maghrib, solat zuhur udah dekat asar. Padahal sebaik-baiknya solat di awal waktu. Ini masuk ke situ lalai. Artinya dia nggak menganggap suatu sebagai prioritas. Ada juga yang mengartikan lalai dalam solat artinya apa? Dia tak tahu tujuan utama solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Solat juga, tapi korupsi jalan juga misalnya. Ini lalai akan makna solat. Ya. Kemudian hakikat solat itu kan mi'raj dan tempat dialognya mukmin dengan Tuhannya. Nah, tapi termasuk lalai dalam solat apa? Orang yang mencuri dalam solatnya, cepat-cepat. Ya, artinya tidak ada tumakninah, tidak dibarengi khusyuk. Itu masuk dalam kategori kelalaian dalam solat. Ya. Kemudian yang ketiga tadi memilih dengan pilih. Jamaah rahimakumullah. Di sini perlu untuk kita pahami Allah Subhanahu wa taala ketika
mencela riba selalu mensandingkannya dengan kalau tidak dengan sedekah, pasti Allah sandingkan dengan jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti lawan dari riba jual beli. Lawan dari riba itu apa? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuh suburkan sedekah. Berarti lawan dari riba adalah sedekah. Nah, apa maknanya? Kita tidak cukup menghadapi riba yang sudah menggurita dan masuk ke dalam setiap aspek kehidupan sekedar ini kan sudah ada bank syariah ini gitu. Tidak cukup itu. Yang paling mempan menghadapi riba, menumbuhkan semangat kewirausahaan dan jual beli di tengah umat. Yang kedua, membudayakan kembali sedekah. Pertanyaannya, kenapa orang jatuh ke dalam riba? Ya karena saudaranya pun gak mau minjamkan. Karena saudaranya gak mau minjamkan. Ya terpaksa dia, tahunya aku riba ini, tapi kayak mana gak ada pilihan lain kan begitu. Jadi kalau orang terbangun semangat bersedekah, mau bahkan dijaminkan orang yang memberikan utang kepada saudaranya itu sebenarnya dia sedang mengutangkan sama Allah. Jadi saudara kita miskin datang, kita memberikan utang kepada orang yang kita kenal supaya menghilangkan rasa takut pada diri kita. Allah katakan, yang minjam tu bukan saudaramu yang miskin tu, tapi aku yang minjam, kata Allah. Untuk apa? Menghilangkan ketakutan dari diri kita. Nanti tak balik nih, ya kan? Maksudnya apa? Kalau aku yang pinjam, walaupun mungkin bukan dia yang balikkan, aku siap balikkan dari jalan yang lain. Kau dapat, hartamu itu enggak akan hilang. Jadi di sini dia. Kalau sekedar kita pahami, oh ini untuk menghalangi riba ini, udah tumbuhkan. Ujungnya bank-bank riba juga yang buka jendela syariah, gitu juga. Karena dianggap bank-bank ini ya daripada lari ke syariah semua, udah kita buat juga unit usaha syariah katanya. Tapi tetap modalnya nggak akan hilang juga. Tapi apa yang paling bisa menghilangkan jerat riba tadi? Pertama, tumbuh kembangkan semangat untuk wirausaha. Allah halalkan jual beli. Kenapa? Kalau orang sudah agama ini sampai ke Nusantara pun lewat jalur perdagangan ya. Enggak ada tentara muslim datang mau berjihad sampai ke Nusantara, enggak. Berdagang dengan jujur. Makanya justru ilmunya orang Islam yang pertama ini pula yang dipakai orang sini sekarang. Di awal dulu mereka kuasai perdagangan. Sekarang karena ada kuat perdagangan, masuk ke politik dia. Dulu kita sibuk di politik, perdagangan kita tinggalkan. Sekarang nggak ada politik, nggak ada juga perdagangan. Ini kan kondisi umat sekarang. Jadi tumbuh suburkan semangat, tumbuhkan. Dan bisa kita katakan yang mempertahankan ekonomi negara ini bukan perusahaan-perusahaan besar, justru UMKM itu yang didominasi oleh orang Islam juga. Ini yang perlu kita pahami peran. Innama tunsaruna bidu'afaikum. Sesungguhnya Allah memberikan pertolongan kalian lewat orang-orang yang lemah di antara kalian. Orang-orang ini kan yang paling terasa kita kondisi sekarang ini kalau cerita orang miskin ya pasti susah lah. Tapi yang paling terpukul lewat kondisi perekonomian sekarang golongan menengah. Padahal golongan menengah ini yang kesadaran keislamannya paling baik. Ya. Yang hadir pengajian, bukan yang kaya-kaya kali dia, itu kan, yang menengah. Yang menengah, baik menengah ke atas atau menengah ke bawah, disinilah fondasi kekuatan umat itu sebenarnya. Maka dari itu, menghadapi itu semua, kalau tak terbangun semangat, tadi jual beli, sisi lain kuat semangat sedekah, ya ujungnya kita mendudukkan diri pada kondisi darurat semua. Kita akan
ujung-ujungnya fatwa pun mengatakan, udahlah kalau nggak ada cara lain ya, ini kan darurat juga nih katanya. Bolehlah pinjam karena darurat. Tapi pertanyaannya, sampai kapan kita mendudukkan diri kita terus pada posisi darurat? Jual obat, ada DNA babi, darurat. Nanti kemudian pinjam yang riba, darurat. Nah, ini fatwa-fatwa yang ujungnya dipengaruhi dalam kondisi mindset dan cara berpikir yang bisa dikatakan bukan Islam itu dianggap mampu memberikan solusi. Jadi saya katakan tadi solusinya dua. Pertama, tumbuh kembangkan semangat jual beli, ya, berdagang. Umat Islamnya harus kembali kuat di perdagangan. Karena memang dari awal itulah tipologi kaum muhajirin ke Ansur, pindah ke Madinah pun bukan minta sedekah. Tunjukkan mana pasar. Itu kata Abdurrahman bin Auf. Padahal tak buat apa-apa. Tunjukkan mana pasar. Berdikari, mandiri lewat perdagangan. Yang kedua, tumbuhkan semangat untuk bersedekah. Kalau seandainya tidak di sana pasar, bagaimana kita bagaimana? Ya. Sekarang sudah banyak muncul komunitas-komunitas yang kasih jalan. Kasih jalan dalam pengertian apa? Supaya keluar dari jerat riba. Nah, ini orang-orang yang buat komunitas ini rata-rata orang bank juga dulu yang udah hijrah mungkin, atau rata-rata orang yang pernah terlilit juga di situ. Jadi kuncinya apa? Ujungnya nanti mereka akan menggiring dan membawa pada apa? Tinggalkan sisa riba. Artinya kalau udah kita balikkanlah pokok pinjamannya itu. Masih yang kurang dibalikkan ini hanya untungnya aja. Gimana kita bernegosiasi diajarkan supaya ya udah dilepaskan aja itu. Kita udah bayar tapi ribanya jangan kena lagi gitu. Teknik-teknik negosiasi itu diajarkan banyak di tim-tim, ya. Saya juga dulu di awal itu sering mengisi di pengajian, ada komunitasnya ex bankir hijrah itu. Itu orang-orang ada yang sekarang dia beralih ke usaha, ada yang termasuk membuat komunitas tadi, membimbing orang-orang yang terjerat dengan kredit-kredit yang ribawi ini gimana supaya bisa lepas dari itu. Demikian. Ya. Silakan. Ya. Silakan Ibu, bentar Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ini menarik sekali ya, karena tadi pagi saya juga mengaji di kompleks saya dengan Bapak Profesor Hanbalatai. Kita juga membicarakan sama dengan ini, cuma di situ lebih ke peradaban. Dikatakan beliau bahwa peradaban itu ada spiritual, intelektual, sama material. Jadi kan berhubungan dengan kita juga menceritakan di situ keadaan situasi sekarang negara ini ya, negara Indonesia sudah seperti di ujung tanduk, gitulah kesimpulan Ustaz. Jadi kan ini berkaitan dengan tadi yang Ustaz katakan bahwa jalan untuk mendekat jalannya itu yang membuat dosa besar. Jadi kan kalau dilihat secara terang-terangan sekarang, situasi sekarang itu kan baik pemimpinnya, baik orang-orang sekarang semuanya sudah terang-terangan berbuat dosa besar itu, Ustaz. Jadi kan berarti kan ditunggu sajalah waktu kehancurannya itu kan, Ustaz. Tapi kan kita nggak mau seperti itu. Jadi yang saya ingin tanyakan, apakah yang kita lakukan sebagai umat secara syariat yang bisa kita lakukan selain berdoa, yang khususnya kepada kami perempuan gitu kan, tidak bisa kalilah waktunya berdemo atau gimana gitu. Itu mungkin yang bisa kita lakukan untuk bisa merubah. Kita kan punya impian Ustaz, karena kita punya anak, punya cucu, yang bukan kita aja yang kita inikan sekarang, kita perhatikan Ustaz. Dan itu mungkin berhubungan juga tadi dengan dosa-dosa itu Ustaz. Apakah memang sudah sedemikian besarnya dosa itu sampai kita tidak ada punya kemampuan lagi untuk merubah situasi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu rahimakumullah, tanggung jawab kita kalau ada kemungkaran, dosa besar, sesuatu yang tak benar di sekeliling kita adalah kita bertanggung jawab untuk merubah kemungkaran itu dalam batas kemampuan kita masing-masing. Kalau punya kuasa, gunakan kekuasaan. Kalau punya ilmu, pandai berbicara, berikan himbauan, kritik, sampaikan pesan-pesan yang menghadirkan kesadaran. Kalau tak bisa, maka ubahlah dengan hati. Nah, namun di sisi lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan juga, akan datang lagi suatu masa kalian bahkan untuk sekedar beramar ma'ruf nahi mungkar pun tak bisa. Kenapa? Begitu orang ma'ruf kena undang-undang ITE katanya. Ya, ketika ngomong ini, dicari kesalahan yang lain. Wah, akhirnya apa? Ngomong pun tak bisa. Kekuasaan pun punya, tapi enggak mungkin. Kenapa? Sudah sampai sebegitu semrawutnya. Apa yang perlu dilakukan? Dikatakan Nabi, alaika bi khassati nafsik. Hendaklah kau tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam ring kecil yang kau punya kuasa di situ. Minimal tetap kita sampaikan. Dan dengan adanya sekarang ya kemampuan kita untuk tetap menyampaikan aspirasi lewat ya media sosial dan lain sebagainya, untuk tetap memberikan kritik yang membangun, ini perlu tetap dijaga. Kenapa? Ketika dulu di zaman Nabi Daud, satu kelompok masyarakat mengakali aturan Allah. Allah larang untuk cari ikan di hari Sabtu. Mereka pasang pukat harimau di hari Jumat. Ya, baru panen hari Minggu. Ya, nah, masyarakat terbagi menjadi 3 kelompok. Ada pelaku kemungkaran, ada yang mengkritik dan menyalahkan yang berbuat mungkar tadi, ada yang hanya jadi penonton dan diam. Yang menarik apa? Ketika turun azab, jelas yang berbuat kemungkaran itu kena azab. Yang mengkritik dan tetap ribut itu tak kena azab. Tapi yang diam, Allah pun diamkan juga kondisinya kayak mana. Apakah masuk dalam kelompok yang kena azab atau masuk dalam kelompok yang selamat? Itu tergantung diamnya kenapa lah itu. Nah, itu dia. Apakah diam karena mengingkari dengan hati bisa selamat? Tapi kalau diam karena takut, boleh jadi masuk juga dalam kelompok orang yang kena siksa. Nah, jadi tetap kita apa yang tak bisa dikerjakan semua, kaidah fikihnya jangan tinggalkan semua. Apa yang tak bisa dibuat semua, jangan tinggalkan semua. Tapi buatlah dalam batas yang kita mampu. Karena ada juga sekarang Ustaz itu dia bilang begini Ustaz, kita tidak boleh melawan pemerintah karena itu sudah berdaulat. Jadi sementara kan kita bukan melawan, kita kan ya harus bersuara gitu Ustaz. Dan dia memberi penguatan kepada jemaahnya bahwa kita tidak boleh katanya. Itu ada beberapa biasanya itu di IG, ya beberapa ustaz yang mungkin kita juga tahu kan. Jadi itu bagaimana itu Ustaz? Pak Ibu, kalau tak boleh mengkritik dan tak boleh menyampaikan aspirasi yang sebenar, bagaimana Rasulullah mengatakan pemimpin para syuhada adalah Hamzah, dan seseorang yang mendatangi penguasa yang zalim, dia ingatkan penguasa, karena penguasa tak senang, dia pun terbunuh. Dia anggap orang yang menyampaikan untuk mengingatkan penguasa, matinya mati syahid. Kalau tak boleh, nggak mungkin mati syahid. Ya, kalau dianggap mengingatkan itu perbuatan yang salah, udah kau diam aja lah. Itu penguasa berdaulat, tak boleh disampaikan apa-apa, diam aja. Justru Nabi mengatakan seorang yang mendatangi penguasa yang zalim, dinasihatinya, nggak mau terima penguasa itu, dikerjai dia sampai mati, dianggap dia mati syahid, bahkan bersama dengan pemimpin para syuhada. Ini kan artinya apa? Jadi
kita ini bukan berarti ya kalau membenci tanpa alasan itu tak betul. Ya. Dan Islam mengajarkan pada kita jangan membenci ke pribadi, tapi membenci kepada sifat. Ya. Kita harus membenci kalau ada orang ya sifat hari ini ngomong A, besok dah ngomong B. Kenapa? Kalau kita nggak benci, anak kita pun nanti gitu juga. Keteladanan yang buruk itu menular. Su'ul khuluqi yu'di, kata Rasulullah. Akhlak yang tercela menular. Ini bukan penyakit fisik aja menular. Gemar nipu menular. Jadi hal-hal yang buruk ya perlu kita luruskan kembali. Tapi tentu saja masing-masing dalam batasan kapasitas yang dimiliki. Ya. Tapi ya justru kalau pemimpin itu bagus, dia nggak pernah menganggap kritikan orang itu mengganggu dia. Ketika Umar bin Khattab dilantik sebagai khalifah pengganti Abu Bakar, ketika dia pidato, kalau aku bengkok, luruskan aku. Tiba-tiba ada badui angkat pedang. Kalau kau bengkok, ku luruskan pakai pedang nih. Apa kata Umar? Gak marah dia. Apa kata Umar? Alhamdulillah yang masih memberikan untuk Umar dari rakyatnya yang siap meluruskan bengkoknya Umar. Itu sikap. Tapi begitu dianggap beda pandangan sedikit, oh ini harus kita cari ini apa celahnya nih biar bisa tunjukkan. Nah, itu yang nggak betul. Jadi itu yang perlu dipahami. Silakan Pak terakhir. Waalaikumsalam. Iya. Mau dia mau, kita pun harus melihatnya. Betul. Pertanyaannya, apakah pawang hujan itu kan tidak sesuai dengan nilai-nilai Syariat. Ya. Apakah itu nggak syirik? Ya. Kemudian sebenarnya siapa yang bertanggung jawab tentang itu? Ya. Terima kasih. Ya. Pertama, ya ini tontonan seperti inilah yang saya katakan tadi. Ini bagian dari apa yang dapat membudayakan yang salah dalam masyarakat. Banyak orang itu belajar dari apa yang dilihat, bukan dari apa yang didengar. Ya, kebanyakan orang ya jadi kalau nampak dia, oh gini pawang hujan, berarti nanti kalau ada pesta kita panggil juga kakak ini gitu. Kenapa dipertontonkan? Walaupun di ceramah di masjid dibilang itu tak betul itu, nggak dengar. Karena apa yang nampak itulah orang paling mudah belajar. Nah, jadi satu sisi kita punya tanggung jawab menjelaskan itu. Ya, menjelaskan. Kalau tak ada ilmu kita, ya minimal tadi kita tanya kepada yang berilmu, apa hukumnya yang demikian. Kalau ada kita sampaikan kepada orang. Nah, tapi disinilah yang perlu ya kita coba desak juga. Ini kan sebenarnya dalam aturan di negara kita, lembaga penyiaran itu sudah ada. Mana yang layak, mana yang perlu ada bimbingan orang tua, mana yang terjadi, yang tak pantas dipertonton. Yang perlu untuk dipertontonkan enggak lulus sensor. Nah, ini juga perlu. Artinya jangan sampai di lembaga-lembaga yang punya keterkaitan dengan hajat hidup orang banyak tadi justru diisi orang yang pahamnya salah semua. Kalau tak diisi dengan orang yang betul lah cara pandangnya. Ini kan akhirnya seperti Bapak katakan, justru ini seperti dipromosikan. Nonton kita diputar-putar. Di sisi lain, payah kali dapat berita demo. Kenapa? Ini supaya misalnya ini kita mendidik masyarakat supaya jangan anarkis katanya. Tapi ada hal-hal yang sebenarnya perlu diberitakan, tak diberitakan. Yang tak perlu justru diberitakan. Itu juga bagian dari hal yang perlu untuk kita. Yang bertanggung jawab siapa? Sekali lagi, kita bertanggung jawab untuk anak-anak kita. Ya, pemerintah dalam hal ini juga perlu melindungi SDM. Jangan salah berpikir. Ya, kadang-kadang kan jangan salahkan kalau kemudian
orang banyak termakan hoax lewat potongan-potongan video di grup-grup WA, karena memang fungsi penyuluhan dan penyampaian informasi nggak terlaksanakan dengan baik. Jadi orang pada ujungnya udah prasangka buruk aja, nih nggak dimasukkan dalam berita ya nih karena gini. Jadi akhirnya sudah muncul seperti itu. Dan yang paling berbahaya dalam kehidupan berbangsa, kalau sudah kehilangan kepercayaan antara pemimpin yang dengan pimpin, itu kerusakan masif yang nggak bisa terhitung lagi. Ya, dan ini kita hampir masuk kepada yang demikian. Ini sangat berbahaya sekali sebenarnya. Ya, kalau kita apapun dibilang, kalau dia bilang A, pasti kebalikannya itu kita bilang. Kalau seperti itu, udah bahaya itu, bahaya sekali. Walaupun kadang-kadang kita jadikan bahan tertawaan, tapi ini akan sangat berdampak terhadap masa depan. Coba bayangkan dalam sholat, imam kalau nggak dipercaya aja, hilang legalitas dia sebagai imam. Imam maju, jamaahnya 70% nggak suka sama imam itu, hilang legalitasnya. Walaupun bacaannya bagus. Kenapa? Ini kan berorganisasi, modal terpenting adalah trust, kepercayaan. Ini saya yakin banyak pilkada ini, kalau ada kotak kosong bisa juara, mungkin banyak yang juara itu kan. Karena banyak ya orang kehilangan trust, kepercayaan, dan itu sangat berbahaya sekali dalam konteks berbangsa bernegara. Sekian demikian. Baik Bapak Ibu, mari sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma walli alaina khiyarana. Allahumma rzuqna imaman adila wa la tusallid alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.